علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل والصحبه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat afiah. Nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di rumah Allah di Masjid Nadhirul Iman, menunaikan kewajiban kita kepada Allah salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insya Allah umur kita semua ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Masih di dalam pembacaan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yaitu melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan kitab sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih di tahun ke-7 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada peristiwa Fathu Makkah, sampai kepada pembahasan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang Quraisy ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang Quraisy. Mereka semua berkumpul melihat, memandang bagaimana kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ala babil Ka'bah, di hadapan pintu Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Beliau mulai khutbahnya dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan beberapa isi khutbah sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu, yaitu seseorang perempuan dilarang dimadu dengan bibian ataupun saudarinya. Kemudian dilarang perempuan melaksanakan perjalanan lebih daripada 3 hari kecuali bersama mahramnya.
Kemudian juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala salata ba'da subhi wal asri, tidak ada salat setelah salat subuh dan salat asar. Maksudnya tidak ada salat sunnah yang dilakukan setelah salat subuh dan juga setelah salat asar. Para ulama merangkum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidaknya ada 5 waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat. Ada 5 waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu ataupun dengan sebab. Pokoknya sholat baik. Usolli rakaataini Allahu akbar, salat mutlak namanya. Maka itu dilarang pada 5 waktu. Ini khusus selain di kota Mekkah dan Madinah, di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram 24 jam tidak jadi masalah kita sholat, karena keutamaan daripada sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau di luar Masjidil Haram, sholat sunnah mutlak atau sholat yang tanpa sebab itu diharamkan di 5 waktu. Yang pertama, yang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kita dilarang sholat. Jadi kalau ada sholat yang setelah sholat subuh itu tidak boleh, kecuali sholat qadha. Nah, kalau sholat qadha Bapak Ibu tidak jadi masalah. Sering kita sampaikan, seandainya Bapak Ibu tidak sempat sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, tidak sempat misalnya, maka kita disunahkan mengqadhanya setelah sholat subuh sunnah. Misalnya kita masuk ke masjid, wong la iqamat, atau waktu iqamat lah sebentar lagi, misalnya kurang lebih 15 detik lagi, ya sudah, tidak usah sholat lagi, itu kan. Takutnya kaget wong bertungguan. Rasanya lah lumayan juga di sini, lumayan lama waktunya, jedah iqamahnya itu lumayan lama di sini. Berapa menit? 5 menitan. Kalau tidak sempat sholat di masjid, sholat di rumah aja itu. Kalau memang nggak di rumah, bahkan di rumah lebih afdol sebetulnya. Sholat sunnah itu, sholat sunnah di rumah itu lebih afdol. Makanya kita sering agak telat kadang-kadang kan, mungkin sholat sunnahnya di rumah atau di masjid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kalau kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, sudah para anak iqamah, maka tidak usah sholat lagi. Pun kalau seandainya nak sholat, maka boleh diqadha setelah sholat subuh. Boleh, tidak jadi masalah itu sholat qadha. Setiap sholat sunnah yang ada waktunya itu disunnahkan diqadha. Setiap sholat sunnah yang ada waktunya itu disunnahkan diqadha. Bahkan sholat tahajud sekalipun. Sholat tahajud itu ada waktunya. Misalnya kita sudah istiqomah sholat tahajud, ketiduran, maka disunnahkan dia siangnya kakek mengqadha sholat tahajud. Kapan waktunya? Ya bebas, terserah. Nah habis zuhur boleh, nah sebelum zuhur boleh, nah habis sholat duha juga boleh. Cak mana dia usolli sunnatat tahajjudi qadha'an, seperti biasa, tinggal pakai lafaz qadha'an. Kalau di waktunya kita pakai lafaz adaan. Jadi sholat sunnah itu yang ada waktunya Bapak Ibu disunnahkan untuk diqadha kalau ketinggalan. Ini sering kita sampaikan. Mungkin sebagian di antara Bapak Ibu yang memang betul-betul menjaga sholat duha, dia tidak pernah lewat sholat duha, istiqomah ya, nak dimanapun sholat duha, bahkan di perjalanan sekalipun masih istiqomah sholat duha. Suatu ketika ada halangan yang mendesak,
yang memaksa dia untuk tidak bisa sholat duha. Maka di situ ada yang kurang, apalah yang belum kulakukan ini. Ternyata sholat duha ketinggalan, lupa. Maka boleh diqadha. Jadi kaidahnya Bapak Ibu, setiap sholat sunnah yang ada waktu tertentu maka disunnahkan diqadha kalau ketinggalan. Begitu juga sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi yang dilarang oleh Nabi waktu yang pertama untuk sholat sunnah mutlak adalah setelah sholat subuh. Kemudian waktu yang kedua ketika matahari mulai terbit, itu juga tidak boleh kita sholat sunnah mutlak. Makanya kalau sholat isyraq tidak jadi masalah, tapi karena ada hadis waktu itu terbitnya qarnus syaitan, tanduknya syaitan, maka agak sedikit dijeda. Sholat isyraqnya kurang lebih 5-10 menit pas niat daripada matahari terbit, buat antisipasi daripada menghindari perkataan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya isyraq, ketika waktu isyraq tuh bisa-bisa kita langsung sholat. Pas matahari betul-betul naiknya, itu bisa kita langsung sholat sunnah isyraq. Cuman kata para ulama untuk antisipasi kehati-hatian itu agak sedikit dilebihkan daripada waktu isyraqnya. Kisaran sampai 5-10 menit tidak jadi masalah. Itu waktu yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dilarang sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah tanpa sebab. Kemudian waktu yang ketiga ketika matahari berada di poros pucuknya, pucuk kepala, itu tidak boleh kita sholat. Kurang lebih 10-15 menit sebelum waktu zuhur. Kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat tidak apa-apa untuk qabliyah Jumat. Selain di hari Jumat dilarang kita sholat sunnah mutlak ketika matahari betul-betul berada di pucuk kepala. Kisaran waktunya 15-10 menit sebelum zuhur. Kemudian waktu yang keempat setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu tidak boleh juga kita sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat ba'diyah asar boleh tak? Tidak kati ba'diyah asar. Tidak kati ba'diyah asar. Yang ada qabliyah diqadha setelah asar. Boleh. Misal ibu, misalnya atau bapak punya istiqomah kebiasaan sholat qabliyah asar 4 rakaat. Asar itu kan bagusnya 4 rakaat qabliyahnya. Kalau kita yang 2 rakaat ya alhamdulillah. Kalau dia yang ada istiqomah 4 rakaat itu lebih bagus. Dapat doa daripada Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau sabdakan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat dia sholat sunnah sebelum asar. 2 rakaat boleh, 4 rakaat sekaligus juga boleh. Bagusnya 2-2. Dapat doa daripada Nabi, dia dapat rahmat. Kalau Nabi sudah mendoakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira insya Allah kita yakin tidak bakal ditolak karena Nabi yang berdoa. Siapa yang didoakan Nabi? Yang sholat qabliyah asar 4 rakaat. Jadi monggo mungkin Bapak Ibu yang pengen punya kebiasaan, amalan, wirid, sholat sunnah, cobalah sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Ada juga qabliyah zuhur 6 rakaat, ada juga qabliyah zuhur 6 rakaat. Ada yang mengatakan 4 rakaat. Kulit dia diharamkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sholat-sholat ini Bapak Ibu minimal ada yang kita pegang siko. Terserah nak sholat apa. Pak Ustadz banyak ego sholat sunnah, aku nak qabliyah subuh lah 2 rakaat jadilah. Besar nian pahalanya seperti dunia sama isi-isi. Ya sudah peganglah sampai mati. Kalau baca jangan lepas. Kalau lepas diqadha, lepas diqadha. Kayak aku pengennya
caknya yang qobliyah asar tadi belah, pegang sampai mati, jangan lepas sholat sunnah itu. Sholat sunnah qobliyah sebelum asar 4 rakaat. Oh Pak Ustaz, aku tuh hobi sholat dem maghrib itu nah. Dem maghrib aku berapa 6 rakaat misalnya. Sholat tawabin misalnya atau awabin. Yo silahkan pegang sampai mati 6 rakaat. Jadi kita istiqomahkan, jangan lepas. Seandainya kalau lepas kita kokoh. Nah itu baru bisa ngerasa kemanfaatnya, fadilahnya, keutamaannya, rahasianya. Jadi rahasia ibadah itu Bapak Ibu ketika diistiqomahkan. Jangan sekedar kita nak nyoba-nyoba sesekali habisnya tidak lagi. Nah itu kita tidak dapat manfaatnya, manfaat sejatinya tidak dapat. Tapi kalau Bapak Ibu bisa istiqomahkan, terus istiqomahkan, ada kaki Allah berikan rahasianya, manfaatnya. Oh ini dia rupanya bekas daripada keutamaan sholat-sholat yang pernah aku lakukan. Tapi harus diistiqomahkan. Jadi setelah sholat asar itu dilarang sholat sunnah mutlak, itu waktu yang keempat. Kemudian waktu yang terakhir menjelang maghrib. Wa indal isfirar, ketika langit sudah menguning, kekuningan para anak maghrib, itu juga kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak atau sholat yang tanpa sebab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu 5 waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat. Ingat apa yang dilarang? Sholat sunnah mutlak atau sholat yang tanpa sebab. Selain itu boleh, tidak jadi masalah. Contoh sholat yang ada sebab, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat yang ada sebab, bukan sholat yang tanpa sebab. Karena sebabnya kita sholat masuk ke masjid. Kita masuk masjid baru ada sholat. Jadi penyebab kita sholat itu masuk masjid. Maka kalau Bapak Ibu masuk masjid dem asar atau habis sholat asar, tidak apa-apa sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak dilarang. Katanya tidak boleh sholat habis asar, itu sholat yang tanpa sebab. Tapi kalau sholatnya ada sebab, boleh silahkan, tidak kata waktu larangan. Jadi misalnya teknisi AC atau yang nak nyapu masjid atau nak apa macam-macam, silahkan masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat walaupun setelah asar, walaupun setelah sholat subuh, tidak jadi masalah. Karena itu sholatnya sholat yang ada sebab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW menjelaskan hukum tentang permasalahan tidak ada sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kemudian beliau menyampaikan juga wala yusamu yaumul adha wa yaumul fitri, tidak boleh berpuasa di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, tidak boleh, hukumnya haram. Begitu juga di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik 3 hari setelah lebaran itu diharamkan kita berpuasa. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dikarenakan hari itu Bapak Ibu hari makan sama hari minum, hari yang untuk kita makan-makan. Jadi kalau Bapak Ibu masih nyimpan daging bekas kurban kemarin, ya silahkan kawan-kawannya diajak makan. Karena hari makan, hari minum, hari tasyrik. Kalau sekarang ada lagi hari tasyrik. Inilah penghujung daripada bulan Dzulhijjah. Beberapa hari lagi kita bakal masuk kepada bulan Muharram, tahun baru Islam. Jadi dilarang untuk puasa di hari Idul Adha dan juga di hari Idul Fitri. Ada beberapa hari yang memang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ada yang dilarang, ada juga yang dimakruhkan. Yang dilarang ini yang tadi, hari lebaran, hari tasyrik, ayyamus syak, hari ragu-ragu,
dilarang juga. Hari apa? Hari ragu-ragu. Besok lebaran apa belum? Besok lebaran apa belum? Nah, itu hari ragu-ragu namanya. Makanya tidak dianjurkan kita puasa. Yang paling rentan ragu-ragu ini Bapak Ibu, puasa di hari Arafah. Itu paling rentan. Karena khilaf, besok lebaran apa belum? Besok lebaran apa belum? Kalau kita puasa kagak ada yang lebaran, kalau kita tidak puasa sunnahnya kita Arafah aja itu. Jadi termasuk apa namanya hari yang membingungkan juga kalau kita nak puasa sunnah Arafah itu, karena ada sebagian yang sudah lebaran mungkin. Jadi bagusnya seperti apa? Ya bagusnya kita melailah peraturan yang sudah ada, kesepakatan para ulama. Kita ada istilahnya MUI, kita juga ada Menteri Agama, kita juga ada macam-macam sudah lembaga-lembaga penetapan hari-hari besar Islam. Disitulah kita ikuti. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dilarang juga kita berpuasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Dilarang tanggal 16 sampai ke pucuk, nak mendekati puasa Ramadan, itu kita dilarang puasa di pertengahan Sya'ban. Ngapa? Karena bakal mendekati persiapan untuk puasa Ramadan. Kecuali dia puasa dari hari-hari sebelumnya, boleh. Tapi kalau dia mulai puasa dari tanggal 15 Sya'ban, maka itu dilarang. Kemudian dilarang juga kita mengkhususkan puasa di hari Jumat. Misalnya setiap hari Jumat dia nak puasa, setiap hari Jumat dia nak puasa. Itu juga dilarang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat itu termasuk apa namanya hari besar lah. Kita semangat untuk melaksanakan sholat Jumat. Mungkin ada yang nak makan-makan, ada yang Jumat berkah segala macam. Maka jangan mengkhususkan puasa di hari Jumat. Kalau nak puasa nih banyak puasa nih. Ada puasa Senin Kamis. Dalam sebulan tuh banyak nih puasa sunnah tuh dalam sebulan. Puasa Senin Kamisnya ada, puasa di pertengahan bulan ada, puasa di penghujung bulan ada, nak puasa hampir setiap hari juga ada. Jadi puasa itu banyak. Puasa yang dilarang sama Nabi jangan kita lakukan. Cukup puasa yang dianjurkan baik sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi menyampaikan di dalam khutbahnya, "Tsumma qala ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innallaha qad adhhaba 'ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'adzumaha bil aba." Rasulullah menyampaikan bahwasannya jangan sampai di antara kalian itu ada sifat apa namanya rasis, menganggap yang apa namanya yang mungkin yang berkulit putih lebih mulia daripada yang berkulit hitam, yang keturunannya jabatannya tinggi lebih mulia daripada orang yang biasa-biasa. Tidak. Itu dihapuskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya manusia sama baik. Wan nasu min Adam. Manusia ini daripada Adam, dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu dari tanah. Jadi tidak kata kemuliaan, keistimewaan, kepribadian satu sama lain kecuali illa bittaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ngerasa lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada orang lain dengan apa yang kita miliki, apapun. Belaga tak selamanya belaga, kapan waktu hari kaget buruk itulah. Cantik ibu tidak selamanya cantik, kapan sudah masuk waktunya keriput tulah. Gigi bagus tak selamanya bagus, lama-lama ompong tulah. Jadi jangan mengandalkan apa yang kita punya Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya. Kadang kita ngerasa lebih baik daripada wong lain, wong itu di mata Allah lebih baik dari kita, tidak tahu. Kita ngerasa gagal luar biasa.
duit banyak, mobil bagus misalnya, istrinya banyak, belagak cantik, ngerasa lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah daripada wong lain. Siapa tahu wong lain yang dianggap lebih hina itu lebih mulia di mata Allah daripada dia. Tidak tahu. Jadi jangan kita ngerasa kita lebih baik, lebih bagus, lebih hebat. Teruslah kita berbuat baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi jangan pernah sekalipun kita ngerasa lebih baik daripada wong lain. Tidak apa-apa kita berbuat baik terus, tapi jangan pernah ngerasa kita yang terbaik. Tetap kita ngerendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, ngerasa kurang. Dan juga Rasulullah menyampaikan firman Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling agung di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Patokannya takwa Bapak Ibu. Siapapun kalau dia tidak bertakwa, percuma be di mata Allah Subhanahu wa taala, nak sehebat apapun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa isi khutbah hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Fathu Mekah, ada beberapa orang yang masuk Islam, yang mana keislamannya sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Bapak Ibu paling senang nian kalau ada wong yang masuk Islam. Paling senang nian Nabi Muhammad itu. Nah, kita sekarang banyaklah sebagian daripada umat Islam ini tidak senang kalau wong masuk Islam, bahkan mengeluarkan wong daripada label keislamannya. Dikit-dikit, wah kau ini kafir, tidak benar gawe ini, misalnya baik. Rasulullah itu senang nian wong masuk Islam, mengharap nian wong masuk Islam, bahkan ganjarannya luar biasa Bapak Ibu. Kita mungkin seumur hidup belum pernah ngislamkan wong. Ada di antara kita yang pernah ngislamkan wong? Kalau ada, alhamdulillah. Ngislamkan wong. Wong itu masuk Islam gara-gara perantara gitu. Paling tidak sikok ya gitu nyekel Bapak Ibu. Ada wong yang masuk Islam, kita syahadati wong itu. Kalau ada, alhamdulillah. Pak Ustaz ada loh? Belum juga. Mungkin perantara kita mungkin ada yang masuk Islam, cuma secara langsung tuh belum ada. Kalau ada Bapak Ibu, khairul laka min humrin ni'am. Kita jadi perantara wong dapat hidayah masuk Islam, itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia daripada kita berkorban atau berinfak sedekah onta merah. Onta merah itu kendaraan paling elit dulu. Ibarat kalau kita sekarang ini ya mobil Pajero lah. Cak kita infak sedekah mobil Pajero. Kalau kita bisa masukkan uang Islam. Nah, ada beberapa orang yang masuk Islam pada waktu itu yang mana keislamannya sangat-sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan keislamannya sangat diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kakek Muawiyah ini perjalanan keislamannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Nanti kelak beliau memimpin pasukan di Mesir segala macam lah. Penaklukan negara ketika di zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian yang masuk Islam juga adalah ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu ditunggu-tunggunya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keislamannya. Maka kata para ulama, waqad farihar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang bukan main ketika bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Abu Bakar Siddiqnya dari awal sudah masuk Islam, kawan Nabi ini CS, tapi bapaknya belum masuk Islam. Tak kado anaknya selamat, bapaknya tidak, sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang masuk Islam di antara keluarga kita, sanak famili kerabat, ajak-ajak yang lain. Kalau baca selamat galo-galo, jangan kita be yang selamat. Misalnya ada keluarga kita yang non muslim, kalau baca kita aja.
paling tidak kita harapkan keislamannya. Misalnya siapapun kerabat kita, kerabat jauh, apalagi sampai misalnya kerabat dekat, itu kita betul-betul harapkan keislamannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sambil gemeteran mengadu tentang perihal permasalahannya. Datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wongnya berwibawa luar biasa Bapak Ibu. Ketika dilihat itu luar biasa wibawanya. Orang itu datang sambil gemeteran, takut melihat Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau sampaikan? Hawwin alaika, tenangkan dirimu, fa inni lastu bimalik. Aku ini bukan raja, kata Nabi Muhammad. Aku ini wong biasa. Aku ini anak perempuan yang dulunya itu biasa makan daging kering sebagai bentuk ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah lagi berkuasa-kuasanya ketika itu Fathu Mekah. Beliau paling tinggi kedudukannya pada waktu itu, tapi masih nak tawadhu baik. Sampai-sampai ngomong, aku ini bukan raja, aku ini anak betino yang biasa makan daging kering. Biasanya Bapak Ibu, daging kering itu kasta-kasta yang paling rendah, miskin-miskinnya, wong biasa zaman dulu. Karena dulu kalau makan daging tidak nyimpan. Kalau nyimpan makan daging berarti dia kastanya rendah, miskin. Kalau daging itu sampai dikeringkan berarti nyimpan untuk makan-makan ke depan, berarti tidak banyak stok dagingnya. Kalau orang berduit stok dagingnya banyak. Masak habis makan, masak lagi, beli lagi, masak lagi, beli lagi. Kadang kita lauk nyimpan berkering-kering berhari-hari. Tempe disimpan sehari dah habis, dipanasi lagi, besok dipanasi lagi, besok dipanasi lagi. Ada ibu-ibu yang chat berhari-hari. Begitu juga dendeng, bahasanya dendeng, daging kering, dimasak lagi, dikeringi lagi, dimasak lagi, dikeringi lagi. Nah itu salah satu bentuk ketawaduan Nabi Bapak Ibu. Padahal Nabi posisinya lagi tinggi nian waktu itu. Makanya semakin tinggi posisi kita, semakin kita harus merendah ke bawah. Semakin tinggi posisi kita, semakin kita harus merendah ke bawah. Di antara kita ini Bapak Ibu pasti mengalami yang mana dia itu bakal mengalami posisi tinggi. Ada baik kaget masanya. Kita itu mengalami posisi yang tinggi. Semakin tinggi posisi kita, semakin nunduklah Bapak Ibu. Bahasanya itu ilmu padi. Makin berisi, makin tunduk ke bawah, bukan makin naik. Kalau Nabi Muhammad tuh makin berisi, makin nunduk Bapak Ibu. Ada orang kan makin berisi, makin naik. Semakin dia diangkat uang, semakin dia terkenal, semakin dia istilahnya berpengaruh, semakin dia sombong, semakin dia hebat di dia, gagah di dia. Tapi ada orang juga Bapak Ibu, semakin tinggi, semakin hebat, semakin sukses, semakin nunduk. Aku tidak kata apa-apunya. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau pada saat itu menguasai Mekah, tapi beliau masih mempunyai sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri sembari beliau mengatakan, aku bukan raja, aku anak perempuan seorang ibu yang biasanya makan daging kering. Jadi hikmahnya Bapak Ibu, semakin hebat kita, semakin kita merendah. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.